Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rantau Ganggawiguna dengan NIM 130318441 dan 6. Di sini saya akan mereview tugas proses desain UI dari step 1 hingga step 9 beserta storyboard dan prototipenya. Baik, kita langsung saja ke step 1. Di step 1 ini, buatlah 20 daftar pertanyaan yang ingin Anda dapatkan pada saat survei terhadap responden Anda. Nah, di sini saya memiliki 36 pertanyaan untuk responden saya. Saya juga di sini melakukan wawancara online dengan menggunakan Google Meet. Lanjut saja ya. Nah, di step 2 ini ada proses bisnis. Setelah mendapatkan hasil dari wawancara dan user persona pada minggu lalu, dapat disimpulkan bahwa semua responden adalah seorang mahasiswa aktif di Telkom University dan pada kegiatan sehari-hari mereka mengerjakan tugas kuliah di LMS. Mereka sering menggunakan barang elektronik seperti laptop dan gadget untuk mengerjakan tugas kuliah. Tapi beberapa dari mereka juga mengeluhkan tentang LMS tersebut. Misalkan ada yang menyebutkan bahwa mengecek tugas-tugas di LMS itu lumayan ribet gitu kan. Ada juga yang terkadang lupa gitu mengumpulkan tugasnya di LMS. Jadi maka dari itu tema dari produk bisnis ini adalah kalender khusus mahasiswa Telkom University pada bentuk aplikasi mobile. Nah, kita lanjut saja ya. Nah, di sini ada dua fungsi utama dalam aplikasi ini. Yang pertama ada dashboard dan melihat daftar tugas. Jadi pada halaman dashboard ini seperti yang saya sebutkan, bahwa mahasiswa atau user akan ditampilkan tanggal dalam satu bulan. Nah, di dalam tanggal tersebut atau kalender tersebut akan terdapat simbol atau icon ya yang berwarna agar para mahasiswa mengetahui tugas apa saja yang perlu mereka kerjakan pada waktu dekat ini. Atau misalkan ada mahasiswa yang ingin cepat-cepat selesai nih tugasnya. Jadi pas waktu ada notifikasi tugas baru, nah mahasiswa tersebut dapat langsung mengerjakan tugasnya gitu ya. Tidak perlu menunggu deadline. Nah, yang kedua ada melihat daftar tugas. Nah, di sini nih misalkan nih di tanggal tersebut ada icon. Nah, icon tersebut merupakan pemberitahuan ya kan untuk mahasiswa. Nah, kalian bisa melihat atau mengklik tanggal tersebut dan di aplikasi akan memperlihatkan daftar tugas di tanggal tersebut gitu. Apa saja yang ada di tanggal tersebut, tugas apa saja gitu ya. Nah, di step 3 ini ada konsistensi, simplicity, dan konteks. Nah, pada konsistensi ini, pada aplikasi akan tetap konsisten menampilkan bulan. Ya, pada halaman dashboard itu ya. Akan menampilkan kalender dalam satu bulan gitu. Dengan begitu, mahasiswa tidak akan melakukan kesalahan terhadap jadwal mereka sendiri. Untuk setiap jenis tulisan pada setiap halaman menggunakan Arial, sama seperti yang ada pada LMS. Dan setiap warna pada tulisannya adalah hitam. Simplicity. Pada aplikasi ini tidak terlalu banyak inputan ya, yang menyusahkan user. Mungkin inputannya itu ada di halaman login ya, menginput email dan password. Dan setelah kalian atau user mengklik loginnya dan masuk ke halaman dashboard atau seterusnya gitu ya, kalian hanya mengklik icon-iconnya saja di situ, tidak perlu menginput segala macam lagi gitu. Yang ketiga ada konteks. Nah, di aplikasi ini hanya menampilkan kalender pada umumnya dan menampilkan beberapa simbol untuk memberitahu akan tugasnya. Simbol ini juga dibatas agar tidak terlalu banyak saat ditampilkan. Nah, pada kalender ini di setiap tanggalnya itu icon akan dibatas maksimal 2 gitu ya. Ada warna biru dan merah. Nah, bisa juga yang warna merah itu atau warna biru itu berubah jadi hijau gitu. Kita lanjut saja. Kita lanjut dulu. Di sini ada step 4 dan step 5. Menu sistem. Nah, sebelum masuk ke home atau dashboard, kalian harus login terlebih dahulu ya kan. Nah, di halaman login ini kalian menginputkan email, password, dan tombol login setelah kalian udah mengisi data ini ya, data lengkap email passwordnya. Terus login. Nah, kalau misalkan data tersebut benar, kalian user akan diarahkan ke halaman dashboard atau home gitu. Di halaman dashboard atau home ini user akan tampilkan kalender ya, tanggal, bulan, tahun.
beserta informasi seperti nama dan NIM. Jadi user tersebut tidak akan bingung ini akun siapa gitu. Nah, di halaman dashboard ini sudah ditampilkan nama dan NIM agar tidak membingungkan user gitu ya kan. Serta di tanggal tersebut ada beberapa icon atau simbol ya untuk memberitahu mahasiswanya tugas apa saja yang ada di tanggal tersebut. Nah, di menu home dashboard ini ada menu pengaturan juga gitu ya. Yang pertama mengatur notifikasi, yang kedua help, dan yang ketiga logout gitu. Lanjut ke step 6 dan 7. Nah, step 6 dan 7 di sini ada penentuan perangkat interaksi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pada hasil wawancara semua responden lebih sering menggunakan laptop dan gadget mereka. Nah, saya memilih tetap memilih aplikasi mobile gitu ya. Nah, di bawah ini ada justifikasi atau alasannya ya. Kenapa saya memilih aplikasi mobile. Pada dasarnya gadget akan selalu dibawa mahasiswa kemana saja. Gadget juga bisa disimpan di mana saja karena bentuknya yang kecil dan ringan. Tidak seperti laptop yang ukurannya cukup besar dan berat. Selain itu, gadget lebih sering digunakan oleh semua responden, baik untuk berkomunikasi, mencari hiburan, atau melihat berita. Nah, jadi gitu alasan saya gitu ya. Aplikasi mobile ini juga lebih mudah digunakan karena mahasiswa cukup membuka aplikasinya di gadget mereka masing-masing dan mahasiswa akan mendapatkan informasi tentang tanggal serta tugas-tugas kuliah mereka. Gitu, jadi tidak ribet lah gitu ya. Lanjut saja. Nah, pada step 8 dan 9 ini ada penulisan teks, pesan, serta justifikasinya. Nah, penulisan teks dan pesan pada aplikasi ini dapat mudah dipahami user berdasarkan kompleksitas kata dan kalimatnya atau yang bisa kita sebut dengan readability. Pada dasarnya aplikasi ini tidak menampilkan banyak teks dan pesan yang banyak kecuali pada saat user ingin melihat rincian tugas karena di situ user dapat melihat informasi dengan rinci dari tugas tersebut. Nah, jadi misalkan user login dan memasukkan data yang salah, maka aplikasi akan memberikan pesan berupa peringatan atau warning kepada user dan meminta untuk login kembali dengan data yang benar gitu. Jadi pas user memasukkan email dan password salah gitu atau salah ketik gitu ya, maka tampilan akan kembali ke login tapi ada sebuah peringatan gitu. Email atau password yang Anda masukkan salah. Nah, gitu. Dengan tulisan berwarna merah gitu ya. Lanjut. Nah, di sini ada feedback, guidance, maupun asisten sesuai dengan karakteristik pengguna beserta justifikasinya. Feedback saya di sini hanya berupa waktu atau time ya pada saat user memasukkan data dengan benar pada saat login itu dan mengklik tombol login, maka halaman akan seperti ini. Nah, ini feedbacknya gitu ya, berupa waktu atau time. Mohon tunggu gitu. Nah, di sini ada guidance dan assistance. Pada aplikasi ini terdapat juga guidance yang menggunakan task oriented help. Di sini saya menambahkan menu help pada halaman pengaturan untuk memperjelas icon dan fungsinya. Itu saja untuk review tugasnya. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan storyboardnya ya. Baiklah, saya akan menceritakan tentang storyboard saya. Nah, di sini ada dua mahasiswa. Yang di kiri ini adalah mahasiswa A dan yang di kanan ini adalah mahasiswa B. Nah, mahasiswa A ini dia habis pulang main gitu ya. Asik sekali hari ini gitu. Nah, sedangkan mahasiswa B ini dia tuh habis mengerjakan tugas kuliahnya gitu kan. Jadi kupikir tugas untuk hari ini sudah selesai. Baiklah, waktunya istirahat. Nah, dia berpikir bahwa tugas kuliah dia sudah selesai semua, sedangkan mahasiswa A ini dia habis pulang main gitu ya. Dari sini kita bisa melihat mahasiswa A dan mahasiswa B gitu. Nah, pas keesokan harinya, jadi dosen ini bilang, kalian yang tidak mengikuti aktivitas di LMS akan saya anggap alfa. Jadi maksud si dosen ini yang tidak melengkapi ya. Di LMS itu kan ada yang contreng-contrengnya gitu. Nah, mahasiswa tersebut tidak melengkapi aktivitas itu, ada beberapa yang tidak dicontreng gitu. Nah, mahasiswa A memberi alasan, saya lupa Pak, dan tidak ada yang mengingatkan saya, tapi saya selalu mengikuti kelas Bapak. Nah, sedangkan mahasiswa B
Alasannya, eh, saya selalu mengerjakan tugas dan selalu hadir saat di kelas, tapi saya lupa untuk checklist di beberapa kegiatan. Nah, jadi di situ kan ada yang bisa checklist sendiri gitu, yang harus kita checklist sendiri gitu, dan ada yang otomatis gitu. Biasanya tugas-tugas itu eh, ketika dikumpulkan akan otomatis checklist. Nah, mahasiswa B ini tidak memperhatikan yang kegiatan lain gitu yang harus di checklist sendiri gitu ya. Nah, jadi dosennya ini menjawab, peraturan tetap peraturan. Kalian yang tidak melengkapinya akan saya anggap alfa. Kedua mahasiswa ini menjawab, baik Pak. Nah, setelah pembahasan tugas yang tidak dikumpulkan oleh kedua mahasiswa ini, dosen tersebut melanjutkan kuliahnya. Kalau begitu, saya akan melanjutkan kuliah hari ini. Jadi, untuk materi sekarang, kita akan belajar. Nah, pada saat itu, mahasiswa A ini dalam hatinya berkata, kelas ini benar-benar tidak kompak. Tidak ada yang mengingatkan tugas. Tidak ada yang mau mengayomi orang-orang sepertiku. Jadi, itu ngedumel lah ya, nah, dalam hatinya. Sedangkan mahasiswa B, dia berbicara dalam hatinya itu, aku tidak tahu jika ada yang harus diceklis sendiri. Aku harus lebih hati-hati dan lebih teliti lagi. Ini jadi pelajaran buatku ke depannya. Yang bisa kita tarik kesimpulan dari mahasiswa A dan mahasiswa B ini, bahwa mahasiswa A tidak ada yang mengingatkan, gitu ya. Jadi tidak ada yang mengingatkan dia tentang tugas-tugasnya, sedangkan yang B ini dia kurang hati-hati di LMS-nya itu. Nah, jadi karena itu saya membuat aplikasi ini supaya untuk membantu orang-orang seperti ya kedua orang ini gitu ya. Ya, mungkin itu saja story buat saya. Maaf kalau ada kekurangan. Berikutnya saya akan menampilkan prototipe dari aplikasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.